Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita ketemu nih di episode ya, tutorial 4 soal yang sering keluar di ASPD DIY. Silakan untuk menjawab tugas yang sudah di-share di grup. Adik-adik bisa menonton video ini, insya Allah nanti adik-adik bisa menjawab dengan tepat dan cepat. Oke, silakan disimak dengan baik-baik karena ini soalnya mirip sekali dengan tugas yang sudah diberikan. Oke, kita cek nomor 1. Ini adalah soal penskoran, penilaian ya, dengan aturan. Oke, dalam kompetisi matematika, jawaban benar, setiap jawaban benar diberi skor 4. Salah, min 2, dan tidak dijawab negatif 1. Dari 40 soal yang diberikan, Angga itu berhasil menjawab soal dengan benar 30 nomor dan salah 5 nomor. Nah, jadi Angga berhasil menjawab soal dengan benar 30 nomor dan salah 5 nomor. Berapa skor yang diterima Angga? Oke. Nah, kita tulis dulu aturannya ya. Aturannya benar diberi nilai skor 4. Berarti jawaban benar dikali 4. Kalau salah, setiap jawaban salah dikali berapa di sini? Minus 2. Dan kalau nggak dijawab itu skornya dikurangi 1 atau minus 1. Tidak dijawab kali minus 1 ya. Oke, begini aturannya ya. Benar, setiap jawaban benar dikali 4. Kalau ada jawaban salah dikali negatif 2. Kalau ada yang tidak dijawab dikali negatif 1. Nah, kita hitung dulu. Jawaban benarnya si Angga berapa? Di sini 30 nomor. Berarti 30 dikali 4 berapa? 120. Yang salah dikali negatif 2. Salah berapa? 5 nomor. Berarti 5 dikali negatif 2. Nah, 5 dikali 2 kan 10. Kalau ada tanda negatif di salah satu saja, berarti kita kasih negatif di hasilnya. Begitu dengan, nah Kak, kalau yang tidak dijawab nih berapa nomor, kan nggak ada di sini. Nah, kita cari dong dengan logika. Kalau 40 soal itu semua soalnya itu 40 soal nih. Nah, dia jawab benar 30, salah 5 nomor. Kalau di jumlah ini kan baru 35 soal. Berarti yang tidak dijawab berapa? 40 dikurangi 35 kan? Sisanya kan berarti yang tidak dijawab ada 5 dikali berapa? Kalau tidak dijawab itu skornya negatif 1. Sama 5 kali 1 itu 5, ada tanda negatif di salah satu angka pengalinya, berarti kita kasih minus. Nah, kita sudah tahu semuanya kalau benar skor berapa, salah berapa, tidak dijawab berapa. Tinggal kita totalkan. Nah, karena tandanya itu negatif-negatif, berarti nanti kita sama saja kurangkan. Berarti skor Angga 120 dikurangi 10 dikurangi 5. Berapa? Hasilnya 105. Jadi skornya Angga itu 105. Kita pindah ke nomor 2. Perbandingan tinggi badan Eko, Dwi dan Tri adalah, oke, ini salah ya, ini harusnya Dwi dan Tri ya. Oke, perbandingan Eko, Dwi dan Tri adalah 2:3:5. Jika jumlah tinggi badan Dwi dan Tri adalah 400 cm, tentukan tinggi badan Eko, Dwi dan Tri. Nah, di sini diketahui ya, kita tulis dulu perbandingannya. Eko berbanding Dwi berbanding Tri itu berapa? 2:3:5. Nah, perbandingannya 3 langsung ya. Jika jumlah tinggi badan Dwi dan Tri, yang diketahui adalah jumlahnya Dwi dan Tri. Begini ya. Berapa jumlahnya? 400 cm. Nah, tentukan berapa tinggi badan Eko, Dwi dan Tri. Nah, kita hitung dulu berat badan Eko, tinggi badan Eko. Nah, di sini Eko itu kan 2, berarti kita tulis penyebutnya 2. Kemudian per
Tak yang diketahui kan jumlahnya Dwi dan Tri ya. Nah, berarti perbandingannya kita jumlahkan 3 ditambah 5 yaitu 8 ya, ini ditambahkan. Nah, karena yang diketahui adalah Dwi dan Tri 400 kan. Nah, baru dikalikan berapa jumlah berat badan Dwi dan Tri? 400. Begini. Kita bisa sederhanakan misalkan 2/8 sama-sama dibagi 2, atau boleh 400 dibagi 8 langsung. Ya, 40 dibagi 8 itu kan 5. Berarti tambah 01, 50 ya. 2 kali 50, 100 cm adalah tinggi badannya Eko. Nah, gitu ya. Kalau Dwi gimana? Sama, Dwi kan dia 3 perbandingannya, berarti pembilangnya 3 bersama ya, bawahnya selalu sama, yaitu bawahnya 8 dikali selalu sama juga 400. Karena kita sudah tahu kalau ini dicoret tadi 50, berarti kita tinggal kalikan 3 kali 50 berapa? 150 cm. Nah, berat badannya Tri berarti langsung saja ya. Kan ini tadi dicoret, kan selalu sama ya. Berarti kita tinggal kalikan saja Tri 5 dikali berapa? 50 ya. 5 dikali 50 berapa? 250 cm. Begitu ya. Nah, kalau kita jumlahkan Dwi dan Tri, apakah benar 400? Untuk ngecek ya, 150 ditambah 250 ternyata betul 400 cm. Berarti kita sudah tahu tinggi badan Eko 100, Dwi 350 dan Tri 250. Wah, ini tinggi banget ini ya, 2,5 meter ke. Nah, kita ke nomor 3. Nah, sekarang perbandingan lagi nih, tapi agak beda. Nah, aton, perbandingan aton dibanding atan berapa? 5 berbanding 2. Nah, sementara atan berbanding aten itu 3 berbanding 4 umurnya. Nah, diketahui jumlah umur ketiga anak adalah 8 ya, adalah jumlahnya ya. Berapa usia aton dan aten? Nah, intinya kita cari seperti tadi, umur aton berapa, umurnya aton berapa, atan berapa, aten berapa. Nah, di sini kita cek dulu dari dua perbandingan ini apakah ada perbandingan yang nama yang sama. Nah, kita tahu di sini ada nama yang sama ya. Dari dua perbandingan ini ada nama atan. Ya, ada nama atan ya, sama-sama, tapi beda perbandingannya, yang 1,2, yang 1,3. Nah, caranya berarti kita menggunakan perkalian tukar. Nah, perkalian tukar gimana? Ini kita kalikan 3 semua, yang ini kita kalikan 2 semua. Nah, yang ini dikali 3 semua, yang ini dikali 2 semua. Ini ya, 3 itu ngaliin ini, yang 2 itu ngalikan ini. Nah, kita kalikan sekarang. 5 kali 3, 15. 2 kali 3, 6. Nah, kemudian yang sini ya, 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Nah, sekarang kita lihat ya, atan di sini, aton dan atan dan aten, atan itu sudah sama-sama 6. Nah, berarti kita boleh kalau sama kita langsung gabungkan ya. Nah, berarti aton berbanding atan berbanding aten ya, itu adalah 15 berbanding 6. Kita gabungkan kan dia sama. Sorry ya. Ya, oke. Ini kan sama ya, sama-sama 6. Kita bergabung jadi satu saja, ditulis 6 sama dengan 8. Nah, kita sudah dapat 3 perbandingan. Kita sudah dapat 3 perbandingan.
Oke. Sebentar saya minum dulu ya. Oke, kita kembali lagi ya. Mohon maaf tadi saya agak batuk-batuk. Nah, kita udah dapat nih Aton, Atan, dan Atin 15 banding 6 banding 8. Nah, berarti kita sudah dapat 3 perbandingannya. Nah, misalkan nyari umurnya Atun. Gini ya. Nyari umurnya Atun. Atun, dia perbandingannya, kita sekarang perbandingannya pakai yang ini ya. 15 banding 6 banding 8. Atun dia 15 gitu kan. Dibagi karena yang diketahui adalah jumlah umur ketiga anak ya. Berarti kita jumlahkan ya. 15 ditambah 6 ditambah 8 berapa? 29. Nah, berarti yang bawah itu 29 dikali jumlahnya berapa? 58. Nah, ini kita coret ya. 58 bagi 29 itu 2. Berarti umur Atun adalah 15 dikali 2 sama dengan 30 tahun ya. Kemudian umurnya si Atan. Atan dia 6 ya. Berarti 6 dibagi sama 29 dikali 58. Kita coret lagi, hasilnya pasti sama. Berarti 6 kali 2 berapa? 6 kali 2 adalah 12 tahun. Kemudian kalau umur Aten, nah umur Aten sama kan? 8. Nah, karena kita tahu nanti pasti dikalikan 2 juga, kita langsung kali 2 berarti 16 tahun. Nah, berarti yang ditanya adalah selisih Atun dan Aten berapa? Berarti selisihnya, selisih sama dengan Atun berapa tadi? Atunnya 30. Berarti 30 dikurangi Aten 16. Berarti ada 14 tahun selisih umur mereka. Jawabannya yang B. Kita ke nomor berikutnya. Ya, Evan menggambar sebuah denah kota dengan skala 1 banding 7.000. Diketahui pada denah tersebut jarak perpustakaan dan rumah sakit adalah 10 cm. Evan kemudian disuruh gurunya untuk menggambar ulang denah kota tersebut dengan skala 1 banding 3.500. Berarti misalkan saya punya peta begini ya. Ini ada peta. Kemudian skalanya itu 1 banding 7.000. Nah, ini ada misalkan di sini ini perpusnya, ini rumah sakit. Nah, jaraknya itu jaraknya 10 cm. Nah, gini ya. Oke. Kita fokus ini dulu ya, yang 1 banding 7.000 dulu. Nah, di sini 10 cm itu apa? Jadi kalau ada adik misalkan ketemu soal denah, itu bikin segitiga begini ya. Bikin segitiga. Segitiga seperti ini. Nah, kemudian kita bagi segitiganya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita tulis yang paling atas itu adalah jarak sebenarnya atau JS. Yang bawah itu S artinya skala, yang sampingnya adalah JP, jarak P. Nah, jadi kita punya segitiga trio jarak sebenarnya, skala, dan jarak peta. Intinya yang paling atas itu adalah jarak sebenarnya. Nah, misalkan kita mau nyari jarak sebenarnya, mau nyari ini ya, berarti ini kita tutup
tutup ya. Nah, berarti tinggal ada skala dan JP dan jarak peta. Berarti jarak sebenarnya itu rumusnya skala dikali jarak peta gitu. Paham ya? Oke, misalkan ya, misalkan mau nyari ini saya perbaiki dulu ya. Misalkan mau nyari misalkan jarak peta, berarti kita tutup jarak petanya begini ya. Berarti tinggal JP dan S kan, berarti jarak peta sama dengan, karena atas bawah dia bukan dikali ya, tapi dibagi. Jarak peta bagi skala. Nah, seperti itu. Berarti kalau skala jarak peta bagi jarak maaf, ini salah ya. Yang atas tadi bukan jarak peta, tapi jarak sebenarnya. Ya, ini jarak sebenarnya. Nah, berarti kalau jarak peta itu jarak sebenarnya dibagi skala. Nah, begitu ya. Oke, nah, kita udah tahu cara caranya. Nah, di sini yang A, berapa jarak sebenarnya perpustakaan dan rumah sakit? Nah, kalau nyari JS, berarti yang A, jarak sebenarnya itu rumusnya apa? Kalau nyari jarak sebenarnya berarti skala kali jarak peta, ya kan ini ya. Berarti skala dikali jarak peta. Berarti berapa skalanya? Skalanya kan 1/7000. Berarti kita ambil 7000-nya aja ya. 7000 dikali jarak petanya 10. Berarti berapa? 70 cm. Itu jarak sebenarnya gitu ya. Kalau misalkan di soal ditanya meter, berarti kita tinggal jadikan meter. 70.000 cm berapa meter? Ya, kita tinggal bagi 100 saja ya. Berarti 70.000 dibagi 100 sama dengan 700 meter. Nah, gitu ya. Berarti kita kalau jadikan meter seperti itu, kita tinggal dibagi 100. 70.000 dibagi 100 itu adalah 700 meter. Oke. Misalkan, nah, yang B yang ditanya apa? Berapa jarak perpustakaan dan rumah sakit pada denah yang baru? Berarti denah yang baru skalanya ini ya. Nah, berapa jarak perpustakaan dan rumah sakit pada denah? Berarti nyari apa? Ini nyari jarak peta. Nah, kita tahu ya jarak peta ya, rumusnya apa? Jarak peta rumusnya JS dibagi S. JS dibagi S. JS berapa? Jarak sebenarnya tadi ini ya. Kita pakai yang ini cm. Berarti 70.000 dibagi skalanya berapa? Skalanya kita pakai yang baru ya. 1/3500, kita tulis 3500. Berapa 70 dibagi 35 kan? Nah, kita bisa coret dulu nolnya 2 dengan 2. Nah, berapa 7? Tinggal berarti 700 dibagi 35. Berapa 700 bagi 35? 20 cm. Nah, kemudian yang C, apakah denah Evan menjadi lebih besar atau lebih kecil? Nah, kita tahu tadi ya, jarak taunya gimana? Tadi kan jarak awalnya 10 cm. Nah, kemudian jarak yang baru menjadi 20 cm, berarti lebih apa? Lebih besar. Petanya si Evan lebih besar. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan, selamat mengerjakan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.